Do you wanna know? Datang di channel saya. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal ujian nasional SD tahun 2018. Kita lanjut. Soal selanjutnya adalah soal nomor 7 FPB dari 72, 84 dan 96 adalah kita masih ingat dengan namanya pohon faktor. Nah, pohon faktor dari 72 adalah, kita tulis sedangkan 84 pohon faktornya adalah, kita tulis terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, kalian pasti sudah pada tahu. Kalau 96 pohon faktornya adalah ini ya. Jadi yang kita lingkar ini, kalau 72 berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 84 kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 96 2 pangkat 4 kali 3. Ini ya teman-teman. Nah, kita coba tulis kembali di sini. 2 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 2. 84 kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 96 2 pangkat 5 kali 3. Maka FPB nya kita cari yang ada pasangannya ya. Dari 2 kita pilih yang paling kecil, 2 pangkat 2 3 ada pasangannya yang pangkat kecil, sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jawabannya yang A. Tuh. Kemudian soal nomor 8 kita disuruh mengurutkan ya teman-teman. 15 ini 2/5 15/6 sini 2/5 sini 2/28%, kemudian 9/4 kemudian 2,2. Nah, disuruh mengurutkan berikutnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita hitung persatu. Yang 15/6 sama dengan 2,500. Ini 2,400, 2,280,
2,250 2,200. Nah, dari yang terbesar yaitu ini, kemudian ini ya. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 9 ya teman-teman. Soal nomor 9 saya tulis terlebih dahulu. 9 tuh 5/2/3 dikurangi 1/1/2 dikurangi 3/4 dikurangi 1/5/6 sama dengan kita ubah dulu jadi 17/3, yang sini 3/2, ini 3/4 plus 6. Kita samakan penyebutnya dulu. Caranya kita cari KPK dari penyebut. Nih. Oke, kita temukan KPK-nya 12. Maka sini sama 68 dikurangi 18 dikurangi 9 tambah 22. Maka hasilnya 3/12. Kita sederhanakan menjadi 5/4. Oke, jawabannya yang D. Itu untuk yang nomor 9. Kemudian nomor 10, saya bacakan soalnya. Banyaknya balon berwarna merah 24. Nah, balon merahnya 24 ya. Jumlah seluruh balon itu 40. Seluruh 40. Perbandingan balon tidak berwarna merah dengan balon berwarna merah adalah merahnya 24, maka yang tidak berwarna merah itu ada 16. Oke. Maka kita bandingkan yang merah 24 banding 16, kita sederhanakan menjadi 2, 3, atau kita balik ya teman-teman, ini yang merah berarti hasilnya 2. Jawabannya yang A. Selanjutnya untuk yang nomor 11, hasil dari 1 dibagi 12 dikali 3/5. Kita jabarkan terlebih dahulu teman-teman. Ini adalah 13/12 dibagi 39/18 dikali 15/4. Masih ingat kan kalau pembagian bisa jadi perkalian ketika dibalik, maka kita balik. 13/12 dikali 18. Nah, yang ini dibalik ya teman-teman. Kemudian ini 15/4. Hasilnya 3510 plus 1872 sama dengan 1,875. Biasanya yang C.
Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 12. Siswa kelas 5 melakukan kegiatan menggambar di luar kelas. Amin menggambar menara bertangga dengan skala 1:120. 1:120. Di samping menara terdapat tiang bendera. Tinggi sebenarnya tiang bendera adalah tiang 4,2 meter. Tangga pertama di permukaan tanah 0,6 meter. Jarak antara tangga teratas dengan puncak menara 1 meter. Banyaknya anak tangga ada 42. Jarak antara anak tangga sama selisih tinggi tiang bendera dengan puncak menara dalam gambar itu 1,5. Jarak sebenarnya anak tangga ke 13 1,5 cm dikali 120 maka 180 cm. Tinggi gedung berarti 1380 ditambah 420 1800 cm. Jarak anak tangga pertama dengan terakhir yaitu 1800 dikurangi 60 dikurangi 100 1640. Itu jarak setiap anak tangga itu 1640 dibagi 42 dikurangi 1 sama dengan 40 cm. Jarak antar setiap tangga berarti jarak ke tangga ke-13 1 kali 60 plus 12 kali 40 cm sama dengan 5 cm. Isinya adalah 5,4 meter. Teman-teman jawabannya D. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 13 ya. Harga buku gambar sepertiga harga jangka. Gambar adalah sepertiga jangka. Harga jangka 2/3 dari pastel. Kita tulis pastel warna. Harga 2 pastel sama dengan 22.000. Doni membeli 8 buku gambar. Doni 8 buku dan beberapa jangka itu belanjanya habisnya 65.000. Berapakah banyak jangka yang dibeli oleh Doni? Oke. Siap. Ini pertanyaannya seperti ini. Itu teman-teman. Maka coba bandingkan, yaitu buku banding jangka
banding pastel sama dengan 2 banding 6 banding 9. Oke. Kalau harga pastel 2 pastel adalah segini, maka harga 8 buku sama dengan 8 kali 2 bagi 18 kali 225 sama dengan 20.000. Jadi 8 buku harganya 20.000. Nah, tadi total belanjanya kan 65.000 dikurangi 225 dikurangi 20 sama dengan 22.500. Kalau harga jangka itu satu jangka sama dengan itu jangka dengan maka sisa 22.500 dibagi 7,5, maka mendapatkan 3 buah jangka. Ini itu soal nomor 13. Kembali soal 14. Soal nomor 14 yaitu sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut. Memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan sejajar 4 sisi. Sisi yang berhadapannya sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudutnya sama besar. Kedua diagonalnya tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Bangun datar tersebut adalah jelas ya. Ini ada pilihannya belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, persegi. Yang benar adalah belah ketupat. Untuk soal nomor 15, sumbu simetris bangun di samping adalah gambarnya nanti bisa dilihat. Itu kita ada 2 saja ya teman-teman. Oke. Kemudian soal nomor 16. Nah, kita bermain di titik koordinat. Ada PQRS merupakan bangun trapesium siku-siku. Ingat, trapesium siku-siku berarti salah satunya ada yang siku-siku, kurang lebih seperti ini ya. Titik P, nah, kita gambar dulu koordinat Cartesiusnya. Oke. Titik P terletak pada koordinat -3,2. -3 di sini kira-kira -3, 2-nya ke atas. Di sini ya. Ini P. Kemudian titik Q di 5,2. 5,2 di sini ada gigi. Titik R itu berada di 2, -2 kan berarti 5. Anggap saja kena 2, ini -2. Jadi di sini ya teman. R. Ini sudah terhubung kayak gini. Seperti ini. Biar menjadi trapesium siku-siku, maka ini harus tegak lurus.
dan ini harus sejajar ini. Berarti titik berapa teman-teman di sini S nya, yaitu min 3, min 2. Jawabannya itu D. Jelas-jelas teman-teman. Lebih mudah kita menggambarkannya di diagram kartesius ya, langsung. Mari kita beranjak ke soal nomor 17. Soal 17 ada kesalahan, maka tidak bisa dijawab teman-teman. Kita lanjut saja nomor yang ke-18. Soal cerita panjang nih. Jarak kota Yogyakarta ke Salatiga adalah 72 km. Nah, jarak sama dengan S, 72 km. Nah, Pak Budi berangkat dari kota Yogyakarta menuju Salatiga menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata V1 nya sama dengan 48 kecepatan km per jam ya. 15 menit kemudian melalui jalan yang sama Pak Budi dari kota Salatiga menuju kota Yogyakarta. Berarti berlawanan ya, dari sini Jogja, sini Salatiga. Oke, anggapannya seperti ini. Kalau Pak Budi berangkat dari Jogja, dari sini ke sini. Kalau Pak Tony dari Salatiga ke Jogja ya, di sini. Ini. Jadi berlawanan ya. Yogyakarta 15 menit kemudian dengan rata-ratanya ini V2 nya dengan rata-rata 52 km per jam. Nah, seperti ini. Saat berpapasan dengan Pak Budi, Pak Tony sudah menempuh jarak. Nah, ini tadi kita anggap T1, berarti 1 ini waktunya. Kalau ini T2 nya sama dengan T1 min 15 atau 1/4 lah, 4 jam. Nah, kita ingat rumus S sama dengan V T kali T G. V kali T. Oke. Maka ini jaraknya ini ada, bisa kita tuliskan di sini V1 kali T1 ditambah V2 kali T2 sama dengan jaraknya tadi. V1 48 kali sini T1 sama dengan, juga bisa ditulis T2 plus 15 1/4 lah, 4 jam. Nah, kita T1 nya kita ubah ini ya, 2 plus 1/4 52 kali T2 sama dengan 72. Maka setelah kita hitung, kita mendapatkan T2 sama dengan 0,6 jam.
maka kita kalikan 52 kali 0,6 sama dengan jaraknya 31,2 km. Jawabannya yang B. Selanjutnya kita tanya ke soal 19. Sebuah gudang penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton. Itu sama dengan 15 kuintal. Oke. Keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal beras dibagikan kepada masyarakat. 72 ya, kuintal dibagikan. Kemudian untuk menambah persediaan beras, pengelola membeli lagi 490 kg. Berarti sama dengan 4,9 kuintal. Berapakah kuintal persediaan yang beras? Maka kita bisa hitung 15 awalnya dibagikan 7,2 kuintal, terus kemudian ditambah dengan membeli 4,9, maka persediaannya ada 12,7 kuintal. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya kita bahas nomor 20. Di sini diketahui ada sebuah gambar lingkaran, ada yang diaksir. Nah, kita disuruh mencari luas yang diaksir. Di sini diameter dari lingkaran tersebut 28, maka jari-jarinya adalah 14 cm. Ya, sedangkan yang diaksir sama dengan 3/8 dari luas lingkaran itu. Maka kita masukkan rumus luas lingkaran adalah setengah pi kali r kuadrat. Oke. Maka setengah pi 22/7 kali 14 kuadrat. Nih, langsung kita masukkan, kita coret 11, kita coret lagi 2, berarti situ tinggal 22 kali 14. Nah, kalau seperti 3/8-nya berarti kali 22 kali 14 sama dengan 31 cm. Nah, jawabannya yang D ya. Oke. Di sini sudah jelas ya. Selanjutnya yang nomor 21, di sini ada gambar yang diaksir adalah belah ketupat. Ingat, belah ketupat luasnya, rumusnya adalah setengah diameter 1 kali diameter 2. Di sini diameter satunya itu 16, diameter 2-nya 10, maka setengah kali 16 kali 10 hasilnya 80 segi. Jawabannya D. Soal selanjutnya, soal nomor 22. Ibu memiliki 2 lembar kain berbentuk persegi yang berukuran sama, panjang sisinya adalah, jadi punya sisinya persegi, sisinya sama dengan 95. Ada 2. Pada bagian tengah kedua kain tersebut dipasangkan kain batik
berbentuk belah ketupat. Diagonal belah ketupat 24 sama 30. Luas kain yang tidak tertutup kain berarti adalah, kan karena ada 2 kain kita hitung 1 saja dulu. Nah, luas persegi kita langsung sisi kali sisi 95 kali 95 sama dengan 9025. Sedangkan yang belah ketupat setengah diagonal 1 kali diagonal 2, setengah dari 24 kali 30, hasilnya 360. Maka luas yang tidak tertutup kain itu kita ada 2 kain, 2 dikali 9025 dikurangi 360, maka hasilnya ada 17,330. Nah, hasilnya yang C. Gampang ya, karena tadi ada 2 kain maka kita kalikan 2. Selanjutnya kita masuk yang nomor 23. Danu membuat sebuah bangun balok dengan cara menumpuk kubus-kubus satuan seperti pada gambar berikut. Nah, baloknya itu ada panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 4. Nah, volume balok P kali L kali tinggi, maka tinggal kalikan 3 kali 3 kali 4 sama dengan 36. Nah, di sini berapa banyak kubus satuan untuk menyusun balok tersebut? 36 ya. Tapi di sini ada bila bagian dalam tidak ada kubus satuan kosong. Nah, karena yang di dalam yang 02 maka kita tinggal kurangi 2, 36 dikurangi 2 sama dengan 34. B jawabannya. Beranjak ke soal yang nomor 24. Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72. Kardus tersebut mampu memuat 648 balok yang berukuran sama. Panjang balok satuannya itu adalah 12 cm, 6 cm. Banyak tumpukan balok tersebut adalah di sini yang di sini 12 untuk memenuhi 72, maka yang panjangnya berisi ada 6 balok. Kemudian yang lebarnya karena 6 di sini 72 itu 12 balok. Sedangkan tingginya berapa? Nah, tingginya berarti kita bisa simulasikan akarnya 72 untuk mendapatkan volumenya tadi kan ini volume P kali L kali tinggi 640, sini 6 12 kali T, tingginya itu ada 9, maka jawabannya 9 B.